adik-adik, nah, berjumpa lagi dengan kami, dengan saya Kak Noton dan Kak Sinta. Nah, walaupun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau beribadah. Semuanya terjebak berdiri yuk. Semuanya kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Yesus Sahabat. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Kakak, saya mau tanya nih sama Kak Sinta. Kak Sinta punya pahlawan nggak sih? Punya jagoan nggak? Punya. Kalau boleh tahu siapa? Kalau di Alkitab saya lebih suka Daud. Wah, Daud ya. Wah, Daud itu yang dia mengalahkan raksasa besar bukan? Ya. Wah, itu namanya dia mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, kita juga mau bernyanyi seperti Raja Daud melompat-lompat ya. Kita angkat pujian waktu Daud melompat-lompat. Melompat-lompat, tabur Allah sudah
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Nanti Kasinta pimpin dalam firman Tuhan. Kita akan pujian firman Tuhan sudah. Halo adik-adik semuanya, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah siap pastinya ya. Saat ini saya mau menceritakan tentang seseorang yang ada di dalam Alkitab yang mempunyai arti nama yang kurang bagus. Tetapi Tuhan mengganti namanya menjadi nama yang bagus dan mempunyai arti yang sangat indah karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan keturunannya. Adik-adik tahu siapa yang saya maksud? Ya, betul. Yang saya maksud adalah Yakub. Yakub ini seseorang yang mempunyai arti namanya gak enak untuk didengar ya, karena arti namanya adalah penipu. Kenapa dia namanya berarti penipu? Karena dia pernah melakukan hal yang kurang baik. Dia pernah menipu kakaknya dan dia pernah menipu ayahnya. Dia menipu kakaknya Esau, saudara kembarnya, ya, untuk mencuri hak kesulungan dan berkat kesulungan yang seharusnya itu adalah milik kakaknya Esau. Karena perbuatan Yakub ini membuat kakaknya Esau menjadi sangat marah, benci, dan mau membunuh Yakub. Waduh adik-adik, kalau sudah mau dibunuh, sudah kakaknya marah, apa yang dilakukan Yakub? Ya, dia takut banget adik-adik. Dia cemas dan dia ingin pergi menghindar dari kakaknya. Dia pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, menuju tempat pamannya atau omnya yang namanya Laban. Ya, di sana Yakub tinggal dan di sana pula Yakub mendapatkan istri, mendapatkan anak-anak yang jumlahnya 12 orang dan juga dia memperoleh harta kekayaan. Dan suatu hari adik-adik, di tengah dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Tuhan datang kepadanya, Tuhan berfirman kepada Yakub. Pada waktu itu Tuhan bisa langsung berbicara kepada umat-umatnya. Dan saat itu Tuhan bilang kepada Yakub, Yakub, ini sudah waktunya
kamu harus pulang kembali ke negeri asal kamu, ke rumah kamu. Aku, Tuhan, akan menyertai kamu. Waktu mendengar pesan Tuhan ini adik-adik, menurut adik-adik bagaimana reaksi Yakub? Yakub hatinya deg-degan, dia takut, dia cemas. Karena kalau dia harus kembali ke negeri asalnya, berarti dia harus balik ke rumahnya. Kalau dia harus balik ke rumahnya, berarti dia harus bertemu dengan kakaknya Esau, yang Yakub tahu bahwa kakaknya ini sangat marah, sangat benci, dan mau membunuhnya. Tapi adik-adik, karena ini adalah perintah Tuhan, maka Yakub harus ikut. Kemudian dia menyusun rencana, dia menyiapkan segala sesuatu, dia mengatakan kepada keluarganya, kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya bahwa dia akan kembali ke negeri asalnya. Nah, setelah semuanya sudah siap adik-adik, Yakub membawa istrinya, anak-anaknya, keluarganya, hewan-hewan ternaknya, dan seluruh kepunyaannya, dia pergi untuk kembali ke negeri asalnya. Dan dia pun adik-adik mempersiapkan hadiah yang mau dia persembahkan kepada kakaknya Esau. Dia berharap ya nanti kalau kakaknya terima hadiah yang terbaik yang dia berikan, kakaknya itu hatinya jadi nggak marah, atau dia akan mendapat kasih dari kakaknya. Nah, berjalanlah mereka menuju negeri asal dari Yakub. Di tengah perjalanan adik-adik, dengan perasaan yang cemas, dengan perasaan yang takut ya, di saat Yakub merasakan itu, Yakub berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong aku, yang membuat kakakku Esau itu tidak marah lagi kepadaku. Nah adik-adik, saat itu datanglah utusan yang Yakub suruh mengantarkan hadiah kepada kakaknya itu, datang menemui Yakub. Tuanku Yakub, hadiah yang tuanku suruh untuk sampaikan kepada kakak tuanku sudah kami sampaikan, dan kakak tuanku sudah menerimanya. Dan sekarang kakak tuanku Esau dan beserta 400 orang mengantar dia berjalan menuju ke arah kita untuk menemui tuanku. Waduh adik-adik, mendengar bahwa Esau membawa orang yang sangat banyak, Yakub tambah takut, hatinya menjadi cemas, menjadi khawatir, jadi buat badannya tuh gemeteran adik-adik. Akhirnya Yakub pun mempersiapkan strategi bagaimana kalau seandainya kakaknya itu menyerang dia, sambil dia berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu malam adik-adik, waktu Yakub sudah menyeberangkan keluarga dan seluruh kepunyaannya ya ke seberang melalui penyeberangan sungai Yabok, tinggallah Yakub seorang diri di tempat itu. Nah, saat Yakub seorang diri, datanglah seseorang, dan kemudian Yakub bergumul dengan seorang laki-laki ini sampai menjelang pagi. Waktu fajar mulai mau menyingsing, seorang laki-laki ini bilang sama Yakub, "Ayo, lepaskan saya." Yakub bilang lagi kepada orang ini, "Tidak, aku tidak akan melepaskan kamu sampai kamu memberkati aku," kata Yakub gitu. Terus orang laki-laki ini bilang lagi sama Yakub, "Siapa nama kamu?" Kata Yakub. Menurut adik-adik, Yakub kasih tahu nggak? Iya, Yakub kasih tahu. Yakub bilang, "Nama saya Yakub," kata Yakub. Terus orang laki-laki ini bilang gini, "Mulai sekarang namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel, karena kamu sudah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kamu sudah menang." Nah adik-adik, Yakub diganti namanya dari Yakub yang artinya penipu menjadi Israel yang artinya pemenang. Adik-adik tahu Israel itu adalah nama dari orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan pernah berjanji kepada Bapak Abraham, Ishak, dan sekarang kepada Yakub
ya, bahwa Dia akan memberkati dan menjadikan keturunan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub menjadi satu bangsa yang besar. Nah, kalau janji Tuhan itu berlaku juga kepada saya dan adik-adik ya. Kalau Tuhan berjanji dan mempunyai rencana yang indah kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan pun mempunyai rencana dan rancangan yang indah buat saya dan adik-adik. Sekarang tinggal kita nih adik-adik, kita harus belajar, percaya, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti mempunyai dan membuat kehidupan kita mempunyai rancangan yang indah buat saya dan adik-adik. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, saya mau mengajak adik-adik nih, ada satu ayat di dalam Alkitab yang kalau adik-adik punya waktu dan kesempatan, hafalkan ya. Kitabnya, ayatnya ada di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Isinya berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya adik-adik, hafalkan ayat ini, jangan cuma dihafalkan, diingat, masukkan di dalam hati ya. Sampai adik-adik besar nanti, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita dan membuat kehidupan kita selalu berhasil di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Puji Tuhan adik-adik. Dan kalau adik-adik pun mau membaca cerita firman Tuhan pagi hari ini, ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Puji Tuhan ya adik-adik. Biarlah dimanapun adik-adik berada, biarlah kita tetap selalu penuh sukacita dan kita tetap selalu sehat karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sekarang kita semua mau berdoa. Mari adik-adik semua tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kepada kami agar setiap firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan kepikiran kami. Dan firman-Mu tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.